melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar dilancarkan pembelajarannya. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Rizal mana? Tidak tahu. Tanpa keterangan? Iya, Bu. Apalagi? Sudah. Ya, semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian harus sarapan terlebih dahulu. Yang makan dulu di rumahnya, jangan sampai mengosongkan perut ya sekolah nanti sakit. Jaga kesehatannya. Ya, Bu. Maka kalian sudah siap melakukan pembelajaran? Siap. Oke, seperti biasa ya. Ibu tes konsentrasi terlebih dahulu. Sekarang kita akan melakukan ice breaking. Silakan semuanya berdiri. Siap semuanya? Siap. Selamat pagi. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, 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 siang, pagi, malam. Satu kali lagi, konsentrasi. Selamat pagi, 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 siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, tangan buat kita. Ya, itu merupakan tes konsentrasi ya. Tadi ada beberapa orang yang belum konsentrasi ya, tapi semoga ketika pembelajaran berlangsung nanti kalian bisa fokus ya dan konsentrasi mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di depan ya. Itu ada dua gambar, ada yang sebelah sana biji apa itu? Cabai. Cabai. Kemudian yang sebelah sini apa? Pisang. Bibit Pisang. pisang. Nah, kemudian untuk pertanyaannya, apa persamaan dan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Sama-sama hijau, Bu. Persamaannya apa kira-kira? Sama-sama di sana. Sama-sama ditanam. Ada tahu persamaannya? Oke ya, jadi biji cabai dengan bibit tanaman pisang itu merupakan bahan tanam. Dan apa perbedaannya? Kalau yang biji cabai itu perbanyakannya relatif ya dengan menggunakan biji. Kalau misalnya pisang itu secara vegetatif menggunakan akar ya. Nah, jadi itu ya. Nah, untuk sekarang kita akan fokus membahas terkait penyemaian benih secara vegetatif ya. Oke, lanjut untuk indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu menjelaskan pengertian bahan tanam ya. Jadi nanti kalian harus tahu apa itu bahan tanam. Itu kan ada dari benih, ada dari bibit ya bahan tanam itu. Dan yang kedua, menentukan kriteria benih yang bermutu ya. Selanjutnya mengevaluasi teknik penyemaian dan terakhir kita melakukan praktik penyemaian ini. Nah, adapun untuk KKM-nya penilaian untuk KKM-nya 75 dan untuk indikator penilaian itu ada 3, ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nah, untuk selanjutnya silakan sebelum memulai pembelajaran kalian siapkan kertas dan untuk soalnya Ibu siapkan di PPT. Silakan kalian jawab soal semampu kalian.
mempengaruhi terkait hasilnya juga ya. Kalau misalnya penyampaiannya berhasil, nah, otomatis nanti juga itu menentukan terhadap faktor budidaya ya. Itu berawal dari penyampaian. Nanti kalian bisa melakukan penyampaian di rumah yang bisa kalian mau usaha pembibitan tanaman kakao misalnya. Itu dilakukan penyampaian. Semuanya sudah mengerjakan soal ya? Sudah. Oke, nah selanjutnya nah ini ada orientasi masalah ya. Untuk orientasi masalah kalian lihat dari kedua gambar tersebut. Itu merupakan pembibitan ya, sama-sama pembibitan. Kalau yang sebelah sana tanamannya seperti apa? Kelihatannya bagus ya, atau segar ya. Kalau misalnya yang satu ini atau kurang baik ya. Nah, kenapa pembibitannya bisa mengalami kegagalan? Kira-kira apa faktor yang menyebabkan hal tersebut? Kurang sinar matahari, dan apa lagi? Keringan, kurang pemeliharaan, dan apa lagi kira-kira dari apa? Itu untuk faktor yang menyebabkan kegagalan itu ada beberapa faktor, bisa dari medianya ya, terus kemudian bisa dari perlakuan benihnya tidak sesuai atau pemilihan benihnya ya tidak yang bermutu. Kemudian sebelum melakukan diskusi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, sekarang ibu bagi kelompok ya, bagi kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 itu ada Diana, Aisyti Repa Marcella, Resa Amelia, dan Farhan Alpari. Dan untuk kelompok yang terakhir ada Amel Nuraini, Linda Listia, Mary Andani, Sipa Paujah, dan Farid Ajila. Sekarang silahkan kalian duduknya per kelompok, nanti ibu bagi-bagi materi. Saya udah per kelompok semua. Sekarang ibu bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Kelompok 4. Oke, sekarang kalian silahkan lihat dulu LKPD-nya ya. Ibu akan menjelaskan. Sebelum mengerjakan, kalian baca terlebih dahulu panduan yang ada di LKPD ya, atau bentuk-bentuk yang ada di LKPD. Melengkapi tabel yang telah disediakan ya. Nah, sebelum itu kalian mengambil dulu preparat ini, benih atau biji untuk masing-masing kelompoknya ya. Tidak boleh sama, harus berbeda. Ini ada disediakan 4 jenis biji ya. Untuk perwakilan kelompok silahkan ambil terlebih dahulu. Untuk nanti dilakukan penyemaian ya. Udah ya semuanya? Udah ambil. Nah, nanti kalian melengkapi tabel yang ada di LKPD. Misal nama benih atau biji itu sesuai dengan yang kalian ambil ya. Benihnya benih apa dituliskan, dan nanti nama latinnya juga dilengkapi, dan untuk ukuran bijinya, untuk kriteria benih, dan sampai yang di belakang teknik penyemaian seperti apa, kemudian nanti kalian isi soalnya. Nah, setelah kalian selesai berdiskusi, nanti kalian melakukan praktikum penyemaian ya. Buat siap dimengerti? Siap. Ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kerjakan ya.
mati. Oh, Mari sini rapikan dulu, Riz. Oke, semuanya sudah melakukan praktikum ya? Sudah melakukan praktikum penyamaian. Untuk selanjutnya, sekarang kita akan melakukan presentasi ya, hasil dari pengerjaan KKPD dan praktikum penyamaian. Silakan untuk perwakilan kelompok. Siapa yang sudah siap? Silakan untuk kelompok 2 melakukan presentasi. Yang lainnya diperhatikan ya. Menghadapnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktu untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi mengenai KKPD tentang penyiapan bibit tanaman. Nah, di tabel yang pertama, nama biji atau benih yang kami pilih yaitu ada kakao atau coklat, nama latinnya itu Theobroma kakao. Dan untuk ukuran biji atau benihnya, benih kakao ini termasuk ke dalam biji besar ya. Dan kriteria milih benih yang berbentuk ini sudah hal umumnya untuk kriterianya. Yang pertama yaitu bernas ataupun benih tersebut berisi. Yang kedua yaitu warna benih tersebut cerah, dan yang ketiga ukuran benih harus normal dan seragam. Dan untuk teknik penyemaian benih kakao ini, teknik penyemaiannya yang pertama yaitu rendam biji coklat atau kakao ini dengan fungisida menggunakan Nodrox 56 WP sebanyak 5-6 gram untuk 1 liter air selama kurang lebih 30 menit. Hal ini berfungsi agar biji tahan terhadap jamur pada proses penyemaian. Langkah yang kedua, rendam semua biji ke dalam ember yang berisi air bersih sambil mencuci plasenta yang melengket pada biji tersebut. Yang ketiga, pisahkan pulp yang melengket pada biji dengan pisau atau tangan. Biji coklat akan berkecambah pada masa kurang dari 24 jam. Setelah itu, susun benih dengan rapi di atas karung goni dengan jarak benih 2 x 3 cm. Sebelum benih disemai, karung goni disiram air sampai jenuh. Karung goni tersebut dicelupkan dalam larutan fungisida atau dapat menggunakan hasil rendaman biji yang sudah dicampur fungisida. Selanjutnya, setiap hari atau kecuali ada dari karung goni ini disiram air dengan menggunakan gembor dan dijaga jangan sampai ada genangan air. Sebaiknya dipakai air penyiram yang bersih, tidak tercemar pestisida. Setelah berlangsung 4-5 hari, benih yang sudah berkecambah dipindahkan ke media kantung plastik ataupun polybag. Dan kriteria benih yang dipindahkan yaitu panjang kanikula 1-2 cm dan umurnya kurang dari 12 hari. Apa saja faktor yang menyebabkan kegagalan pada saat penyemaian? Di antaranya 1. Kurangnya sinar matahari. Karena kurangnya sinar matahari akan menyebabkan etiolasi. Yang kedua, media tanam yang tidak sesuai. Yang ketiga, kurang unsur hara. Dan yang keempat, pemeliharaan yang tidak rutin. Soal 2, bagaimana teknik perkecambahan benih berdasarkan ukurannya? Di sini ada 2 teknik, yang pertama biji kecil dan yang kedua biji besar. Untuk biji kecil itu bahannya tisu, kertas atau koran, terus kertas buram. Untuk biji besar, kain atau karung goni atau langsung menggunakan tanah. Silakan kepada teman-teman bila ada yang ingin ditanyakan. Silakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa untuk teknik perkecambahan benih biji besar menggunakan karung goni?
Oke, untuk pertanyaan dari Hana langsung saya jawab ya. Dikarenakan benih yang kami pilih ini biji besar. Nah, dari biji besar ini tekniknya penyemaiannya itu salah satunya menggunakan karung goni ya. Jadi kenapa penyemaiannya harus menggunakan karung goni? Sebenarnya kakao ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Salah satunya yaitu dengan karung goni. Nah, karung goni ini sistem penggunaannya itu yaitu membuat bijinya tetap dalam keadaan lembab, dan karena karung goni ini dapat menyimpan air cukup lama. Nah, kenapa harus untuk kakao ini menggunakan karung goni? Jadi bagus untuk kakao. Dan keuntungan dari menyemai dengan karung goni, nah salah satunya adalah kita dapat meminimalisir kegagalan benih di awal sebelum dipindahkan ke polybag. Proses penyemaian yang dilakukan di karung goni ini terbilang cepat. Apalagi kalau kulit lendir pada biji kakao terkelupas secara sempurna. Jadi seperti itu, apakah cukup jawabannya? Silakan bila ada yang ingin ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasulullah di sini saya menanyakan. Nah, setahu saya kan kakao itu tidak disemai ya. Jelaskan alasan kenapa benih bayam kakao itu tidak disemai. Baik, dari izin jawab. Ya, biji kangkung dan biji bayam itu biasanya tidak disemai karena lebih baik tidak disemai karena kalau disemai dulu akarnya itu akan mudah putus, dan memang biasanya juga kangkung dan bayam itu lebih cocok langsung karena selalu menggunakan 3-5, karena kalau disemai dulu kan untuk memisahkannya itu susah, dan akarnya itu akan mudah terputus dan tidak mudah untuk dipindahkan. Bila ada yang ingin bagaimana jika benih tidak disemai? Jika benih tidak disemai. Oke, langsung saya jawab pertanyaan dari Bila. Untuk pertanyaannya itu bagaimana jika benih tidak disemai terlebih dahulu? Kalau untuk itu sih mungkin tergantung pada benih yang kita tanam ya. Misalkan contohnya cabai. Nah, cabai ini karena penanamannya satu lubang tanam, jadi lebih bagus ditanam terlebih dahulu agar akarnya juga bagus dan mengurangi kematian ketika ditanam. Adapun juga benih tanaman yang lain, contohnya seperti kangkung yang tadi telah dibahas dan bayam, itu lebih bagus untuk tidak disemai terlebih dahulu. Jadi untuk kenapa benih tidak disemai terlebih dahulu itu tergantung tanamannya. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya minta maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 dan melakukan presentasi. Untuk selanjutnya silahkan untuk kelompok 1. Silahkan. Iya, Bu. Yang lainnya perhatikan kembali. Bentar dulu, maksudnya biar gak miring-miring dulunya. Biar ke depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Amelia yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan hasil diskusi kami. Di sini kami diberikan LKPD. Nah, pertanyaan dari LKPD di sini kita dikasih tabel penyiapan bibit tanaman. Nama biji atau benih yang kami kecamatan adalah cabai. Nama latin dari cabai ini adalah Capsicum annum. Ukuran dari biji atau benih cabai ini kecil. Dan di sini ada pertanyaan kriteria memilih benih yang bermutu. Yang pertama, kriteria dalam memilih benih yang bermutu. Yang pertama
pertama bernas atau benih itu berisi, dan yang kedua warna benih cerah, dan yang ketiga ukuran benih normal dan seragam. Jadi tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Kemudian teknik penyemaian benih pada biji cabai ini, kan di sini itu perlakuan mempercepat perkecambahan benih itu ada 3. Yang pertama perlakuan mekanis, yang kedua perlakuan kimia, dan yang ketiga perlakuan fisik. Nah, untuk perkecambahan benih cabai di sini kami menggunakan perlakuan secara fisik. Adapun cara-caranya, yang pertama sebelum disemai benih cabai direndam terlebih dahulu selama 15 menit. Setelah direndam, pilihlah bibit yang tenggelam untuk ditanam, sedangkan yang terapung dibuang saja. Selanjutnya, siapkan media semainya. Media semai yang digunakan kami berupa tisu, bisa kalian lihat di sini. Setelah itu, tumpuk 2 lembar tisu, lembabkan dengan air. Jangan terlalu basah, juga jangan terlalu kering. Selanjutnya, benih cabai yang sudah dipilih disebar merata pada tisu yang sudah dibasahi tadi. Sebar merata dengan tujuan supaya saat pemindahan ke media lain ini tidak sulit. Kemudian setelah benih ini disebar merata pada tisu, tutup dengan selembar tisu atau beberapa lembar gitu. Lalu basahi lagi dengan air. Kemudian lipat tisu tersebut dengan hati-hati supaya jangan merusak si persemaian tisu. Kemudian masukkan ke dalam penempatan, simpan di tempat sejuk yang tidak terkena matahari langsung. Nah, kemudian setelah disemai ya, kemudian tunggu beberapa hari. Biasanya itu 4-5 hari. Namun bisa kita cek, karena jika belum 4-5 hari sudah berkecambah, sudah berakar, itu harus dipindahkan ke media lain. Contohnya media lain itu ini, tanah, pokran. Mungkin untuk penyampaian materi hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya jawab, silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Silakan ya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Untuk pertanyaannya, apakah biji dari tanaman cabai dan tomat yang sudah masak itu bisa dijadikan benih? Jadi yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa ketika proses perlakuan benih dan benih yang terapung? Begitunya yang terapung kenapa dibuang? Kenapa yang terapung dibuang? Karena yang terapung itu kan tidak bernas atau berisi. Karena kriteria memilih benih yang akan dikecambahkan itu harus bernas atau berisi. Jadi kalau terapung itu tidak bagus, jadi tidak akan berkecambah, tidak akan. Mungkin hanya itu. Silakan ada yang Jadi bertanya, apa tujuan dari penyemaian cabai tersebut? Oke, bisa saya jawab. Penyemaian atau pembibitan pada tanaman cabai ini bertujuan untuk menghasilkan bibit berkualitas tinggi yang harus tersedia pada saat penyiapan lahan tanam telah selesai. Nah, selain dari meningkatkan peluang tumbuh dan mematahkan masa dormansi pada tanaman cabai ini, benih perkecambahan atau perendaman benih yang dicampur dengan zat lain seperti larutan CaOH2 atau larutan kimia, jika dilakukan perlakuan secara kimia, dapat membantu pertumbuhan benih dan dapat meningkatkan ketahanan benih terhadap penyakit. Ada yang mau bertanya? Saya jawab cepat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah melakukan presentasi ya. Kelompok presentasi. Sekarang silakan kalian duduk ke tempatnya masing-masing. Semuanya, tadi kan kalian sudah melakukan praktikum penyemayan ya, sudah melakukan presentasi juga. Tadi ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh teman kalian ya. Salah satunya tadi ada pertanyaan, kenapa penyemayan biji kakao itu menggunakan karung goni? Ya betul, tadi sudah dijawab juga sama Dunia. Jadi karung goni itu dapat menjaga kelembaban ya, atau bisa lebih tahan gitu terhadap penyimpanan airnya, sehingga si biji tersebut itu terjaga kelembabannya, jadi akan cepat dalam proses persampahannya. Jadi itu alasan kenapa menggunakan karung goni. Kemudian untuk selanjutnya, tadi soal yang kedua ada pertanyaan, kenapa benih kangkung atau bayam tidak disemai terlebih dahulu? Oke, untuk benih kangkung dengan bayam itu kan biasanya langsung ditanam ya. Kenapa tidak dilakukan penyemaian terlebih dahulu? Karena kalau dilakukan penyemaian terlebih dahulu itu akan tidak ekonomis ya, jadi tidak ekonomis. Kemudian umur dari bayam dan kangkung juga kan pendek ya, kalau misalnya disemai dulu nanti lama ya, dan tidak ekonomis juga. Kriteria memilih benih yang bermutu ya, itu ada syaratnya, tidak sembarangan. Harus yang pertama siapa? Benar. Kemudian pembeliannya sadar ya, dan tidak tercampur dengan benih yang lain. Kemudian bebas hama penyakit ya, atau bebas patogen ya. Jadi itu ada syarat ya, syarat-syarat tertentu untuk memilih benih yang bermutu. Sebenarnya kalau misalnya kita membeli benih dari toko misalnya, itu kan sudah teruji ya, sudah teruji. Misalnya ketika kita melakukan perlakuan terhadap benih tersebut terapung ya, tidak tenggelam. Nah, sebenarnya itu bukan karena benihnya jelek ya, hanya saja tingkat perkecambahannya itu rendah ya. Kalau yang terapung tingkat perkecambahannya rendah, kalau yang tenggelam itu tinggi. Jadi bisa saja tetap kita melakukan penyemaian terhadap biji tersebut, hanya nanti untuk perkecambahannya mungkin agak pelat ya kalau misalnya yang terapung. Jadi seperti itu ya. Dan untuk tujuan penyemaian benih tadi ada yang bertanya, apa tujuan dari penyemaian benih? Itu kan memberikan pertumbuhan secara maksimal ya, atau nanti seragam. Ketika nanti dipindahkan ke lapangan kan itu kan diseleksi dulu ya, ada penyapihan terlebih dahulu, dipilih bibit yang baik, yang bebas dari hama penyakit, yaitu baru kita dilakukan penanaman. Dan kalau misalnya setelah kita melakukan penanaman di lapangan, kemudian tanaman tersebut mati, kalau misalnya kita melakukan penyemaian, kita bisa melakukan penyelamatan ya, atau menggantikan tanaman tersebut. Kalau misalnya tidak disemai dulu kan itu nanti tidak ada ya, tidak ada cadangan untuk penyemaian. Jadi ketika kita melakukan penyemaian itu harus menghitung dengan bibit misalnya yang tidak tumbuh atau seperti apa untuk nanti dilakukan penyemaian ya, seperti itu. Selain daripada itu juga kalau misalnya benih dilakukan penyemaian terlebih dahulu, jadi tanaman itu akan mudah beradaptasi ya. Jadi kan untuk penyemaian itu kan tempatnya juga khusus ya, tempatnya dikasih naungan kan, tidak langsung tersinari oleh matahari. Jadi itu kan diibaratkan tanaman yang masih bayi ya, jadi harus dijaga, ada perlakuan khusus ya. Nanti biar pada saat ke lapangan itu tanamannya atau bibitnya sudah bisa beradaptasi dengan seperti itu ya. Oke, untuk sekarang tadi kita sudah melakukan pretest ya. Dan sekarang untuk melihat kemampuan kalian atau mengukur kemampuan kalian, silakan sekarang kalian siapkan kertas 2 lembar. Kita akan melakukan proses ya. Untuk soalnya kalian bisa lihat di
untuk bahan tanam itu ya, itu kan bisa berasal dari biji, ada juga dari bibit ya, bibit. Jadi biji dan bibit itu merupakan bahan tanam. Dan untuk faktor yang perlu diperhatikan dalam penyemaian itu yang pertama ada media tanam. Media tanamnya itu bisa menggunakan tisu, kertas, goni, bisa juga menggunakan tanah. Dan selain daripada itu juga kita harus memilih kriteria benih yang bermutu. Untuk kriteria benih yang bermutu itu seperti apa? Tidak campur dengan biji lain dan bebas dari patogen. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu sangat mengapresiasi ya keaktifan kalian dalam berdiskusi, dalam melakukan presentasi. Kalian sudah hebat dan tolong ditingkatkan kembali ya untuk pembelajaran berikutnya. Nanti untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas terkait penanaman. Ya, sekarang sebelum menutup pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Berdoa dalam masing-masing mulai. Ya, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.